Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita terkait dengan tingginya harga beras. Harga beras melejit, rakyat menjerit. Nah, Bu Siti Farida, ini terkait dengan harga beras ini. Ternyata tingginya harga beras ini tidak semuanya berbanding sesuai dengan harapan petani. Ternyata petani ini tidak merasakan tingginya harga beras itu. Ini ada miss di situ atau memang dari tata niaganya, tata kelola atau distribusi? Ya, jadi berbicara soal petani, ini kan memang sesuatu yang mau nggak mau bersifat struktural, juga kultural. Karena apa? Strukturalnya adalah petani dari zaman, maaf ya, mungkin bahkan sebelum zaman Indonesia Merdeka ya, itu memang kelompok yang tidak diuntungkan. Secara kultural, di sisi lain, ya karena sudah seperti ini, ya mau gimana lagi dong. Nah, kalau intinya. Iya, akhirnya kemudian kita cek di rantai pasok. Jadi rantai pasok dari hasil panen petani sampai dengan ke konsumen ternyata memang cukup panjang di Indonesia. Jadi petani itu harus menjual dulu ke tengkulak kemudian baru nanti akan ke penggilingan padi, ada yang penggilingan padi besar, penggilingan padi kecil, baru nanti ke grosir nanti dijual lagi ke pelaku retail, baru ke konsumen. Atau di sini juga nanti ada peran dari Bulog. Tapi itu pun tidak mudah karena apa? Tidak semua petani dalam hal ini mungkin PR kita ya, well informed terkait dengan akses informasi, bagaimana cara menjual ke Bulog, bagaimana mengakses rumah pangan kan tidak mudah. Nah, maka ada sini penting bagaimana mau tidak mau kita harus memudahkan akses. Mereka sudah cerdas sebetulnya tapi tidak diberi akses loh. Mau diberi akses kepada petani. Nah, maka rantai yang panjang itu ternyata harga beras yang tinggi itu mungkin bukan di petani itu harga tingginya, tapi mungkin di tengkulak, mungkin di penggilingan padi, mungkin di grosir. Kalau di penggilingan padi relatif sebenarnya tidak standar, karena apa? Bahkan mereka pernah menyampaikan, kami dapat keuntungan bukan dari berasnya, tapi dari produk-produk misalnya katul, dedak, itu dari situnya. Sehingga mungkin bukan di penggilingan besar, tapi ya coba kita cek di grosirnya atau di tengkulak, atau tadi mungkin di atasnya pelaku retail. Nah, maka kami sampaikan bahwa harga beras yang tinggi ini tidak otomatis petani diuntungkan. Nah, sehingga nggak bisa kita juga dalam hal ini face to face dengan petani. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya, peran Bulog. Peran Bulog di sini kan memang menjadi sisi penting karena sebagai penyedia untuk SPHP. Nah, SPHP tadi pernah kami apresiasi dengan kebijakan ini. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana agar pelaku retail ini mudah mengakses SPHP. Jadi misalnya mengajukannya lebih cepat, kemudian juga langsung ada dropping dan seterusnya, sehingga pelaku retail tahu betul bagaimana cara mendapatkan barang dari SPHP. Nah, kemudian juga harus dipastikan SPHP tepat sasaran, memang betul-betul masuk ke titik-titik yang dibutuhkan, karena masih ada kekhawatiran jangan-jangan SPHP juga tidak tepat sasaran. Nah, kemudian yang terakhir hemat kami adalah bahwa ke depan jangka panjang mau tidak mau tetap dari hulu dan hilir tata kelola niaganya penjual distribusinya ke konsumen, mau dari petani ke distributor itu juga harus dilakukan sekarang sudah dilakukan tapi lebih harus dimaksimalkan lagi, karena ada contoh yang nggak jauh-jauh kok, bagaimana Malaysia, bagaimana Vietnam, bagaimana Filipina, mereka bisa loh menjaga stabilitas ini, sehingga ketika ada fluktuasi di tingkat global, karena memang ada juga pengaruh di tingkat global, karena beras banyak negara menahan beras, akhirnya produsen besar negara juga nahan juga. Ini hukum pasar sebetulnya kan. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa harga beras ini naik semua di beberapa negara lain. Ya, ada konteks global tadi, tapi kan begini, kita kan negara produsen, ketergantungan kepada konteks global bisa diminimalisir ketika tata kelola di dalam negeri kita cukup bagus. Itu yang terus-menerus diupayakan oleh Filipina. Jadi cara mereka itu juga tidak membatasi impor, tidak ternyata. Tapi intinya adalah bagaimana agar di hulu tidak ada oligopsoni, artinya bahwa hanya dia yang bisa menerima, di hilir tidak boleh ada oligopoli.
hanya pemain-pemain tertentu. Nah, ini yang kami katakan dengan mekanisme pengawasan pasar. Tidak nanti akan jadi pasar bebas, tidak. Karena otomatis ada asosiasi-asosiasi. Petani juga punya asosiasi pedagang ada asosiasinya, ada Bulog dan seterusnya. Sehingga nanti yang terjadi adalah para pelaku usaha ini asosiasinya akan saling bernegosiasi sambil selalu mengatakan bahwa ketika masing-masing pihak itu melanggar hukum pasar yang saling yang adil ya, bukan yang bebas, maka akan ada dampak secara global. Nah, Bu, berarti perlunya mitigasi lebih dini ya dari pemerintah sendiri. Betul. Ini mitigasi selain di luar bencana. Kalau bencana kan memang tidak faktor bisa dihindari. Yang Faktor, di atas. Iya, betul. Kemudian kalau Indonesia ini kan terkait dengan iklim. Setidaknya dari mitigasi iklim pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang hujan seperti ini diantisipasi. Misalkan nanti ada banjir dan seperti ini. Berarti ada mitigasi dulu terkait dengan hal tersebut. Kemudian untuk niaga juga ada mitigasi seperti itu. Ya, hanya untuk sekarang kan memang pembelian gabah oleh Bulog pasti harus ditingkatkan ya. Kemudian ketika dari Bulog itu sudah bisa menjamin cadangan beras pemerintah CBP, maka di sisi lain juga memang ada Bulog juga diberikan kesempatan juga bahasanya ini ya untuk kembali kepada bahasanya bukan kembali ya. Karena sekarang gini, PNT itu kan sekarang dari swasta juga boleh menyediakan. Nah, ini ada semacam harapan dari Bulog, paling tidak Bulog juga diberikan porsi yang lebih besar. Sehingga ketika dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, memang tugas ya, diminta untuk menyetok beras, itu juga ketika mau mendistribusikan juga harus cepat supaya ini perputarannya juga lancar. Iya. Jadi tadi hemat kami adalah bahwa pembelian gabah petani hasil panen juga harus ada stabilisasi harga, kemudian ketika pada penggilingan sampai dengan stok, kemudian distribusi kepada retail dan konsumen juga harus dimitigasi betul. Di mana ada proses kemacetan, karena bisa dilihat kok dari nanti mungkin gabah hasil panen itu berapa, kemudian digiling berapa, masuk ke grosir berapa, itu bisa angka kok. Angka itu kan terlihat kalau memang kita mau melakukan mitigasi. Bu, ini yang paling urgent yang ditunggu oleh semua masyarakat. Sebenarnya ibaratnya ini luka yang harus segera diobati gitu kan. Harga yang tinggi ini solusinya apa? Apakah dengan impor beras atau dengan kebijakan lain atau dengan mungkin dengan stabilisasi harga seperti itu? Stabilisasi harga, artinya barang tuh harus ada. Nah, barang tuh harus ada itu kan kita cek apakah ada di gudang Bulog, apakah ada di mungkin di grosir-grosir, ataukah tadi impor. Tapi harus dipastikan dulu, jangan langsung kalau gitu impor nih. Kita kan belum memastikan tadi mitigasinya ada berapa barang. Ini ilmu yang sederhana ya, ilmu penjual mak-mak saja dalam barang ini di sini ada berapa untuk stabil butuh sekian. Nah, itu yang dilakukan. Kalau kemudian instan, kita harus impor, tapi kemudian kita tidak membuka data-data itu juga. Berarti impor bukan solusi yang ini ya, yang first majornya adalah stabilisasi harga. Stabilisasi harga. Karena ini yang ditunggu oleh masyarakat nih. Dengan stabilisasi stok barang. Kemarin tuh masyarakat ada yang tanya, ini kenapa operasi pasar ini tidak sebanyak waktu minyak seperti itu, ataukah memang sudah berupa SPHP ini atau memang harusnya dari daerah-daerah sendiri ada melakukan operasi pasar? Ya, memang hemat kami gini ya, karena kan untuk yang terkait dengan inflasi kan juga merupakan salah satu tugas dari kepala daerah. Jadi kan setiap kepala daerah itu kan dimonitor tuh inflasi di wilayahnya masing-masing. Hemat kami kalau memang ada kecenderungan inflasi meningkat, maka perangkat daerah yang memang ditugaskan sudah saatnya harus melakukan koordinasi sebagaimana dulu ketika ada minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Karena gini, faktor masalah pangan ini kan masalah yang privat sekaligus publik. Emak-emak ini kalau sudah sulit mencari barang itu ya kita tahu sendiri, kalau emak-emak sudah turun selesai semuanya adalah. Oke, ya Bu Siti Farida, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan ya terkait dengan harga beras ini. Semoga saja harga beras ini segera ada solusi yang tepat. Jadi sehingga masyarakat ini sudah mulai bisa menikmati harga beras dengan yang harga stabil, tidak lagi harga-harga yang bikin menjerit ya Bu Siti ya. Ya, terima kasih Bu Siti atas perbincangan ini, semoga bisa memberikan manfaat dan informasi buat masyarakat.
Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Kepala Ombudsman Jawa Tengah. Semoga perbincangan ini bisa memberikan Anda inspirasi dan informasi. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada Normans Hotel Semarang. Kompas TV, independen, terpercaya.